selama waktu di sisiku. Sudah on the way menuju. And I thought what I felt was simple. Yeay, akhirnya kita masuk ke 2023. Yeay. Akhirnya kan, sesulit apapun apa yang kita hadapin, kalau dicicil dikit demi sedikit, seberat apapun langkah ya, kalau dipaksain untuk maju, untuk bergerak terus ke depan, lama-lama 2022 akhirnya bisa kita lewati. Tahun yang penuh perjuangan, tahun yang berat banget, entah itu internal atau eksternal, dua-duanya buat gua nih berat. Oke, gimana ngabisin malam tahun barunya? Jalan-jalan kayak orang, menu-menuhin jalan gitu ya. Udah tahu udara Bandung, tapi bukan cuma Bandung sih, kayaknya seluruh kota di Indonesia juga mengalami hal yang sama ya. Khususnya Bandung memang dingin banget. Kalau malam tuh suhunya antara 19 sampai 23 gitulah. Ya ini bikin dejavu sih kalau gua, karena suhu serendah ini dulu tuh biasa gitu ya di zaman gua bocah, di pertengahan 80 ke 90 gitulah. Ya, tapi kita juga nggak bisa ngelarang kan orang untuk merayakan tahun barunya ngapain dan di mana gitu ya. Jadi kalau gue lihat maps tadi sore agak maleman, maghrib gitu, tetap sih traffic di sekitar Asia Afrika, Braga, alun-alun dan sekitarnya itu merah. Meski nggak sampai semua area itu merah pekat gitu. Yang pekat tuh kayaknya tadi gue lihat itu hanya di Asia Afrika menuju alun-alun sih. Ya itu memang tempatnya sih dari dulu legend banget ya, orang-orang merayakan tahun baru di alun-alun. Kalau di daerah lo gimana? Jakarta mungkin di Bundaran HI atau sepanjang jalan apa tuh, Tamrin atau apalah gitu, sepanjang jalan itu ya sampai ke GBK gitu. Tadi gue lihat tuh di TV. Ya berarti sama aja kan, jalan yang itu aja yang biasa dipakai untuk ngerayain tahun baru. Bandung punya, Jakarta punya, dan kota lain pun juga pastinya punya tempat-tempat khusus yang biasa dipakai untuk merayakan pergantian tahun. Tahun baru ada juga pasti yang nggak pernah merayakan, ngitung mundur dari 10 ke sampai 1 pas di titik pergantian hari. Ada yang mungkin pules-pules aja karena mungkin nganggapnya ya tahun baru ya sama aja kayak pergantian hari yang terjadi setiap hari gitu. Yang membedakan kan cuma hitungan
tahun hitungan bulannya tuh habis 31 Desember menuju 1 Januari. Nggak ada yang spesial di proses pergantiannya itu yang mesti kita benar-benar rencanakan, pikirkan itu bagaimana mengevaluasi tahun sebelumnya, apa aja sih yang masih kurang gitu ya, apa aja yang harus dikoreksi untuk bisa masuk ke 2023 yang lebih baik, berbekal banyak pelajaran hidup yang terjadi di 2022. Punya resolusi kah? Atau bosen bikin resolusi ya? Kalau gue sih nggak muluk-muluk ya, males untuk bikin rencana 1 tahun mau ngapain. Ogah. Mending kayak tadi gue bilang gitu, dicicil aja gitu, selangkah demi selangkah. Ya memang ada yang punya prinsip segala sesuatu itu harus direncanain jauh-jauh hari. Ya silahkan itu, kalau lo memang punya prinsip seperti itu, kalian punya prinsip seperti itu, silahkan dijalankan. Dan metode ini mungkin berhasil gitu ya, bagus. Tapi rasanya setiap orang punya caranya sendiri-sendiri untuk mencapai titik impian mereka. Can't you see you're my delight, lady? I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's true. I can tell by the look in your eyes. Give me tonight. You are listening to Podcast Nostalgia. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. And when the music starts, I never wanna stop. It's gonna drive me crazy. Masih di podcast Nostalgia bareng gue Chandra Atmaja. Ya tadi gue bilang kan, gue gak punya keinginan muluk-muluk, cukup bisa survive aja di tahun 2023 yang katanya belum akan baik-baik aja. Jadi ujian hidup 2022 kemarin itu masih akan berlanjut. Covid-nya memang hilang ya, PPKM juga dicabut tuh sama presiden kemarin. Tapi kan permasalahan hidup, terutama yang berkaitan dengan perekonomian global sih, orang bilang tuh resesi gitu, ini katanya akan terjadi lebih parah di 2023. Tapi kita juga jangan terhambat atau parno, ketakutan banget gitu menghadapi 2023 hanya karena prediksi-prediksi orang. Ya, yang benar tuh ya dijalani aja gitu dengan berbekal kekuatan. Kekuatan bulan kali ah. PPKM dicabutkan, pandemi dinyatakan berakhir banget juga enggak sih. Pemerintah nggak bilang pandemi itu berakhir, enggak, belum. Cuma PPKM-nya doang dicabut. Nah, maka dari itu, please ya, maskernya itu tetap dipakai. Kalau gua punya prinsip, masker itu yang melindungi pernafasan kita dari debu. Ya buat lo yang aktivitas outdoor-nya itu lebih banyak, ya bagusnya sih memang dilanjutkan penggunaan masker. Ya di samping menyaring debu yang masuk ke dalam saluran pernafasan, juga kan bagus buat menghambat proses penyebaran penyakit flu misalnya, influenza gitu ya. Jadi nggak gampang ketularan flu sama orang ya, karena kan ketutup. Dan yang merasa nggak pede dengan wajah, yang pasti masker ini nolong banget ya.
You are listening to Podcast Nostalgia. Light 'em up, tell me where you are, tell me where you are. Summer nights, some bright lights, and the shooting stars, they break my heart. I'm calling you now, but you're not picking up. Shadows so close, if I still in love. But let 'em mess, baby, in the dark. Show me where you are. Oh, love, I miss you every single day when I see you on those streets. Oh, love, tell me there's a river I can swim that will bring you back to me. 'Cause I don't know how to love someone else. I don't know how to forget your face. Oh, love, gotta miss you every single day and night. So far away. Oke, masih di podcast Nostalgia. Kamu yang masih bingung mau ngapain di 2023? Gua punya tips nih yang simple banget. Apa coba? Gampang. Tipsnya adalah coba sekarang lo buka YouTube. Terus masukin kata kunci apapun yang tersirat dalam kepala lo. Terserah apapun itu, ya. Biasanya kan yang tersirat, yang nempel banget di kepala itu yang lo banget gitu kan. Nah, udah masukin apapun kata yang ada di dalam kepala lo. Terus enter. Nah, lihat apa yang keluar. Gue juga takjub ya, semakin anteng explore YouTube itu ya. Di sana tuh gue bisa bilang YouTube itu adalah harta karun. Kita bisa menemukan apapun dari yang nggak guna sampai yang sangat berguna, tersembunyi. Jadi kalau nggak kita gali, nggak kita search, nggak akan ketemu. Oke, tadi lo masukin kata kunci apa? Kalau gue misalnya gini, fotografi atau desain atau masak atau tanaman, atau lebih spesifik lagi lo masukin kata misalnya dimsum atau ayam goreng. Wow, dari satu atau dua kata yang kita masukin aja bakalan muncul video-video yang relate. Entah itu tutorial bikin resep dimsum gitu ya, bikin kulit dimsum juga bisa muncul. Terus ada juga muncul biasanya video yang menggiring kita untuk berbisnis dimsum misalnya. Itu tuh akan keluar. Termasuk juga dari desain, bercocok tanam, fotografi, apapun itu. Jadi mungkin sebelum lu menjelajahi atau berselancar di YouTube, bukan Google ya, YouTube, lu bisa catat dulu hobi lu apa gitu, atau apa yang bikin lu tertarik, apa yang bikin lo enjoy dalam hidupnya. Itu kata kunci itulah yang lu masukin, search, kemudian lihat hasil yang keluar apa aja. Sumber cuan tuh banyak di situ, dan gue sih kadang minder ya orang yang kita anggap mereka gini amat ya gitu bikin kontennya, atau orang yang mungkin kita underestimate.
Mereka aja berani bikin konten ini itu dan viewersnya itu udah banyak. Dan mereka udah mulai jauh-jauh hari. Kita kadang-kadang cuma jago di wacana, jago ini, jago teori. Tapi begitu eksekusi ya dientar-entar sampai akhirnya lupa. Mereka yang punya wacana yang tidak hanya menjadi wacana, tapi langsung dipraktekkan, langsung dieksekusi ya. Kalau dicicil, kerjakan sedikit demi sedikit, ya akhirnya mereka akan menuai hasilnya gitu. Nah itu dia gitu. Jadi, seburuk apapun prediksi orang di tahun 2023, masih banyak peluang yang bisa kita ambil untuk tetap bisa bertahan di 2023 dan seterusnya ya. Ya, apa yang gue bilang tadi cuma salah satu contoh sih. Lu bisa berkarya di bidang apapun, lewat platform apapun gitu ya. Itu hanya tadi contoh aja gitu, bahwa sesimpel YouTube aja itu bisa menjadi sumber inspirasi hingga sumber cuan kalau ditekuni dengan serius dan konsisten. Oh ya, kalau kalian punya ide lain yang enak buat diobrolin, boleh ya hubungin gua, inbox gua di sosial media gua ya. Boleh lewat DM Twitter atau Instagram. ID-nya udah bukan Bule Cilada ya, udah ganti jadi Babang Bule. U-nya pakai V, jadi BABANG BVVLE. Babang Bule. U-nya diganti pakai Victory ya. Gue tunggu. Oke, kalau begitu untuk episode ini gue stop dulu sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi di next episode. Bye bye. Oh, love, gotta miss you every single day when you're so far away. You are listening to Podcast Nostalgia.